Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung tahun seperti ini biasanya banyak terjadi berbagai macam mara bahaya, musibah, bencana dan malapetaka. Maka kita berharap sekaligus berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah lindungi, jauhkan dan selamatkan kita semua serta semua anggota keluarga kita tercinta dari berbagai macam mara bahaya dan musibah tersebut. Tak ada kita yang bisa menjamin pasti selamat dari musibah dan bencana itu kecuali dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan proteksi, penjagaan dan perlindungan dari Allah? Kata Allah cuma satu rumusnya. Apa itu? Jadilah kita pribadi-pribadi yang saleh. Karena Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 196, Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna waliyyallahu alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dia Allah itu menjaga, melindungi dan memproteksi as-salihin, orang-orang saleh. Kata Imam Qurtubi, berdasarkan ayat ini Allah menjaga dan melindungi orang saleh pada diri mereka dan bahkan sampai anak turunannya. Wa in ba'du, meskipun anak keturunannya sudah jauh. Sehingga diriwayatkan Allah menjaga dan melindungi orang saleh pada dirinya, pasangannya, anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai dengan 7 turunan. Itu karenanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ketika Nabi Khidir merenovasi atau memperbaiki rumah yang hampir roboh, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa kau perbaiki rumah itu? Bukankah dengan kau perbaiki rumah kita bisa menjadikan sebagai sebuah profesi pekerjaan? Lalu apa kata Nabi Khidir alaihissalam yang Allah rekam dalam surat Al-Kahfi ayat 82? Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu kenapa aku renovasi, kenapa aku perbaiki? Karena rumah itu yang hampir roboh dan hampir rusak itu milik 2 anak yatim yang ada di kota itu. Dan di bawah rumah itu ada harta kanzum, harta karun, kalau kita bilangnya harta simpanan yang Allah jaga untuk anak ini kalau sudah dewasa nanti. Maka rumah ini gak boleh rusak, harus terjaga, harus dilindungi supaya hartanya selamat. Maka Allah panggil aku jauh-jauh ke sini untuk merenovasi rumah ini, bukan karena anak yatimnya, bukan karena harta karunnya, tapi wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tua anak yatim ini adalah orang saleh. Kata Ibnu Katsir, bapaknya yang disebut itu bukan bapaknya langsung, tapi kakek buyutnya yang ketujuh. Masya Allah. Jadi disebabkan kakek buyutnya yang ketujuh, Allah berikan proteksi, Allah berikan penjagaan, bahkan sampai cicitnya yang ketujuh generasi itu Allah tetap lindungi dan jaga mereka. Masya Allah. Kenapa sampai generasi ketujuh? Kita sering dengar istilah 7 turunan, kaya 7 turunan, hebat 7 turunan. Sebenarnya tidak ada dalam istilah Islam. Nah, ini muncul istilah 7 turunan ini abad-abad ketiga atau keempat ya. Dari mana muncul ini? Kalau kita rujuk, sebagian besar itu merujuk kepada gen, bahwa anak mewarisi setengah sifat atau gen dari orang tuanya. Jadi kita punya sifat atau gen ini kita turunkan kepada anak paling tidak sekitar 50%, 0,5. Nanti anak ini punya anak lagi, berarti cucu kita, cucu ini masih mewarisi 0,25%, dan seperempatnya. Terus begitu sampai dengan generasi ketujuh. Generasi kita ketujuh masih mewarisi gen kita 0,0078. Generasi ke-8 habis, udah gak ada lagi gen kita. Masya Allah. Selama anak keturunan kita mewarisi gen kita, sifat-sifat kita, kalau kita orang saleh, setengah itu, 1/4, 1/8, bahkan sampai 0,078. Kalau masih ada gen dari sifat orang tuanya yang soleh, Allah tetap jaga, Allah tetap proteksi, Allah tetap berikan perlindungan kepada anak cucu kita.
Insyaallah. Itu karenanya seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib, bagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam, di hadapan anaknya beliau ngomong begini, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an tubghadha fika. Wahai anakku, aku akan memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnahku demi engkau. Kata anaknya, kenapa kau perbanyak ibadah salat demi kami wahai bapak? Karena aku berharap kalau aku perbanyak ibadah salat sunnahku, aku dimasukkan oleh Allah dalam kelompok hambanya yang saleh. Dengan kesolehan itu, aku berharap Allah berikan proteksi, Allah berikan perlindungan, Allah berikan penjagaan. Dimanapun kau berada, kau dalam kondisi aman dan selamat wahai anakku. Kenapa? Karena di zaman itu, kata Sa'id bin Musayyib, begitu banyak fitnah merajalela di mana-mana. Aku tidak bisa menjaga dan melindungi anak-anakku. Padahal itu abad ketiga atau abad keempat. Itu di zaman tabi'in. Bagaimana kita sekarang? Begitu banyak luar biasa fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Fitnah pemikiran, fitnah ideologi, akidah yang berbahaya terhadap keimanan. Siapa yang menjaga mereka? Gak bisa kita 24 jam. Belum lagi musibah di jalan raya, kecelakaan hampir setiap hari kita dengar beritanya. Belum lagi penyakit, belum lagi tawuran, belum lagi banyak sekali musibah, bencana dan malapetaka. Siapa yang bisa menjaga? Siapa yang bisa menjamin keselamatan dari keluarga kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana bisa mendatangkan proteksi Allah? Ayo, jadilah kita pribadi-pribadi yang saleh. Jadilah kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekarang sudah berakhir 2024, sebentar lagi masuk ke 2025. Perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki akidah kita, perbaiki agama kita, perbaiki tutur kata kita, perbaiki akhlak kita, sehingga kita mudah-mudahan masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang saleh. Dengan itu Allah berikan proteksi kepada kita. Dengan itu Allah jaga anak-anak kita. Dengan itu Allah lindungi cucu-cucu kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah di dunia ini. Lalu jangan lupa ajarkan kepada mereka, ajarkan sholat, ajak mereka beribadah, ajarkan mereka membaca Al-Quran. Kalau tak bisa kita mengajar, antarkan dia ke guru-guru yang bisa mengajarkan. Didik anak-anak kita supaya bukan hanya di dunia kita mendapatkan kebaikan dan kesolehan, tapi sampai akhirat. Kata Allah dalam surat Fatur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin." Kata Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Sa'id bin Jubair, kata beliau, ayat ini menjadi dalil bahwa besok hari kiamat kalau ada orang tua yang saleh, orang tua yang baik, orang tua beriman, dia sudah ajarkan anak cucunya kebaikan-kebaikan, lalu dia masuk surga, ternyata anak cucunya tidak beriman, ternyata anak cucunya kurang keimanan, bukan tidak beriman, kurang keimanannya, kurang amal solehnya, banyak melakukan dosa maksiat, lalu orang tua ini sudah masuk ke dalam surga, tapi anaknya tidak ikut masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami boyong, kami bawa, kami angkut anak keturunannya yang berada di neraka ini untuk menyusul orang tuanya di surga. Karena Allah tidak mau melihat ada hambanya yang saleh, ada hambanya yang beriman masuk surga, tapi hatinya sedih, hatinya berduka karena ada anggota keluarga yang tidak masuk surga. Maka Allah bawa, Allah boyong semua anggota keluarganya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita anak adalah orang yang soleh sudah berada di surga, alhamdulillah orang tuanya kurang keimanannya, kurang amalnya, banyak dosa maksiatnya sehingga tidak cukup masuk dalam surga. Allah boyong, Allah bawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak berlaku sebaliknya. Apa maknanya? Tidak ada orang tua yang sudah di surga, anaknya di neraka, membawa atau menarik dari surga ke neraka. Tidak ada. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan ketika menafsirkan surat Al-Qur'an ayat 21. Maka menjelang pergantian tahun ini buat seorang muslim adalah menjadi momentum untuk muhasabah, introspeksi, mana yang kurang kita lengkapi,
mana yang sedikit kita tambah, mana yang belum kita adakan. Ayo sama-sama kita perbanyak pundi-pundi kebaikan. Kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga dan lindungi kita di dunia, dan Allah selamatkan kita pula besok di yaumul hisab insyaallah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang banyak dosa, banyak salah dan banyak khilaf, tapi kami mohon jangan Kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya. Ya Rahman, kami mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf, agar kami selalu kembali kepadamu. Ya Allah, memperbaiki diri kami. Ya Allah, maka terima taubat kami. Ya Allah, ampuni segala salah dan khilaf kami. Ya Allah, mohon jangan Kau tolak semua amal ibadah yang telah kami lakukan di tahun sebelumnya, meski amal itu sedikit, meski banyak sekali kekurangannya, karena hanya amal-amal itu yang bisa kami bawa, yang bisa kami banggakan ketika kami datang menghadap Ya Rahman. Maka kalau Engkau tolak, kalau Engkau tidak terima, maka amal mana lagi yang bisa kami bawa? Ya Allah, maka kami mohon sempurnakan kekurangannya, lipat gandakan pahalanya, bantu kami Ya Allah meningkatkan kualitas keimanan kami, bantu kami Ya Allah meningkatkan amal ibadah kami di tahun-tahun mendatang. Ya Allah, padamulah kami memohon, kepadamulah kami meminta, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah setiap harta yang Kau titipkan kepada kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah makanan yang kami makan, berkahilah minuman yang kami minum, berkahilah semua amal kegiatan kami, dan berkahilah usia kami. Ya Allah, terakhir mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami, kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.